Profil Zainal Abidin Syah, Gubernur Papua pertama dari Kesultanan Tidore. Zainal Abidin Syah lahir pada tanggal 5 Agustus 1912 dan meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1967 adalah Gubernur Irian Barat, sekarang Papua, pertama yang menjabat pada tahun 1956-1961. Saat panasnya hubungan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat, ia diangkat menjadi Gubernur Irian Jaya yang berkedudukan di Soasio, Tidore. Kehidupan pribadi. Zainal Abidin Syah merupakan Sultan Tidore periode 1947-1967. Ia mempunyai peranan penting di dalam sejarah perebutan kembali Papua Barat dari tangan Belanda dengan sistem kekerasan dan ketidakadilan. Pada tanggal 17 Agustus 1956 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan ibu kota sementara di Soasio Tidore. Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Soekarno dengan alasan Papua serta pulau-pulau sekitarnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore sejak ratusan tahun lalu. Sultan Zainal Abidin Syah kemudian ditetapkan sebagai Gubernur sementara Provinsi Perjuangan Irian Barat pada tanggal 23 September 1956 di Soasio Tidore, SK Presiden RI Nomor 142 Tahun 1956, tanggal 23 September 1956. Selanjutnya sesuai SK Presiden RI Nomor 220 Tahun 1961, tanggal 4 Mei 1962, ia ditetapkan sebagai Gubernur tetap Provinsi Irian Barat. Sebagai Gubernur, Sultan Zainal Abidin Syah diperbantukan pada Operasi Mandala di Makassar, Trikora, Perjuangan Pembebasan Irian Barat. Sultan Zainal Abidin Syah memegang jabatan Gubernur Irian Barat sampai tahun 1961. Selanjutnya beliau menetap di Ambon hingga wafat pada tanggal 4 Juli 1967 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kapaha Ambon. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1986. Pihak keluarga Kesultanan Tidore memindahkan kerangka Sultan Zainal Abidin ke Soasio Tidore dan disemayamkan di Sonyine Salaka, Pelataran Emas, Kedaton Kie Soasio Kesultanan Tidore. Sejarah Operasi Trikora, latar belakang, isi, tujuan, dan tokoh. Dalam masa jabatan Sultan Zainal Abidin Syah memegang jabatan Gubernur Irian Barat merupakan tidak terlepas dari Trikora. Trikomando Rakyat merupakan upaya Indonesia demi tujuan membebaskan Irian Barat, Papua, dari Belanda. Soekarno, salah satu tokoh dalam sejarah Trikora, mengumumkan seruan operasi ini tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Belanda ingin menjadikan Irian Barat sebagai negara boneka. Soekarno melalui operasi Trikora ingin membebaskan Papua Barat dari Belanda. Berikut sejarahnya. Isi Trikora atau Trikomando Rakyat merupakan upaya Indonesia demi tujuan membebaskan Irian Barat, Papua, dari Belanda. Soekarno, salah satu tokoh dalam sejarah Trikora, mengumumkan seruan operasi ini tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Masalah Papua Barat ini bermula dari Konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag, Belanda, pada 2 November 1949 terkait rencana pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Masih terdapat satu persoalan penting yang belum disepakati, yakni mengenai status Papua Barat. Baik Indonesia maupun Belanda merasa lebih atas wilayah di bagian timur Kepulauan Nusantara itu. Lantaran tidak dicapai titik temu, tulis Amarullah Octavian dalam Militer dan Globalisasi, 2012, Konferensi Meja Bundar KMB memutuskan bahwa masalah Papua Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun ke depan. Namun, hingga 12 tahun berselang, persoalan itu belum juga dibahas lagi. Latar belakang Trikora dan tokohnya. Belanda ternyata ingin menjadikan Papua Barat sebagai negara boneka. Peterik Mata Nasi dalam
Sejarah Pidato Trikora dan Ambisi Soekarno Kuasai Papua, terungkap bahwa pada Februari 1961, Belanda mulai membentuk parlemen. Lalu, pada 19 Oktober 1961, dibentuk Komite Nasional Papua. Kekuatan militer Papua juga turut dibangun. Departemen Penerangan RI merilis buku Irian Barat Daerah Kita, 1962, yang di dalamnya terdapat bukti bahwa Belanda pernah melakukan pameran bendera, Flagertoon, yang ternyata disertai kapal-kapal perang pada 4 April 1960. Melihat hal ini, Soekarno dan para pejabat tinggi Indonesia tidak tinggal diam. Pada 6 Maret 1961, dibentuk Korps Tentara Kora I. Sebagai Panglima Komandonya adalah Mayor Jenderal Soeharto. Nama kesatuan ini beberapa kali mengalami perubahan, dari Cadangan Umum Angkatan Darat, Caduat, hingga menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Tanggal 11 Desember 1961, pemerintah Indonesia juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional, Depertan. Menurut buku sejarah TNI ed. 1945 hingga 1973, peranan TNI ed. dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1979. 3 hari setelah itu dilaksanakan sidang yang melahirkan Komando Operasi Tertinggi, KOTI, yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengutarakan maksud Trikora melalui pidatonya yang diserukan di Yogyakarta. Isi Trikora dan tujuannya. Manggil Martowidjojo melalui buku kesaksian tentang Bung Karno, 1999-322, menggambarkan situasi ketika Bung Karno berpidato pada 19 Desember 1961 itu. Rapat raksasa ini dikunjungi ratusan ribu rakyat dari daerah Yogyakarta dan luar daerah Yogyakarta, sehingga alun-alun utara di Yogyakarta menjadi lautan manusia. Pagi hari pukul 9 WIB, Soekarno menyampaikan tujuan Trikora untuk menggagalkan pembentukan negara boneka oleh Belanda di Papua Barat. Bung Karno juga menegaskan bahwa bendera merah putih harus berkibar di Irian Barat serta digelar mobilisasi umum untuk mengambil kembali Irian Barat dari kuasa Belanda. Adapun isi Trikora seperti yang diserukan oleh Bung Karno adalah sebagai berikut. 1. Gagalkan negara boneka Papua. 2. Kibarkan bendera Sangsaka merah putih di Papua. 3. Siapkan diri untuk mobilisasi umum. Pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima. Tugas kesatuan ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Akhir Operasi Trikora. Dalam melancarkan aksi Trikora salah satu yang dikenal adalah kapal penjelajah KRI Irian 201. Kapal ini didapatkan Indonesia dari Rusia pada 5 Oktober 1961. Menurut Ahmad Taufiqoe Rahman dalam Kepemimpinan Maritim, 2019-258, kapal KRI Irian 201 dilengkapi berbagai fasilitas tempur, seperti rudal, torpedo, hingga bom jarak jauh. Buku Laksmana Kent Menjaga Laut Indonesia, 2014-38, yang disusun oleh Bernard Kent Sondah dan kawan-kawan menjelaskan, ketika itu Indonesia setidaknya punya 12 fregat, 12 kapal selam, 22 kapal cepat bertorpedo dan berpeluru kendali, serta 4 kapal penyapu ranjau. Atas saran Amerika Serikat, Indonesia diminta mengedepankan jalan diplomasi untuk mengambil alih Papua Barat dari Belanda. Amerika Serikat bersedia menjadi penengah dan menyediakan tempat netral untuk membicarakan masalah tersebut. Indonesia dan Belanda, atas desakan AS, bertemu kembali di satu meja pada 15 Agustus 1962. Delegasi RI dipimpin Adam Malik, sedangkan Belanda mengutus Dr. Jan Herman van Rooijen. Diplomat AS, Ellsworth Bonnke, bertindak sebagai penengah.
Dikutip dari Constructing Papua Nationalis, 2005-30, karya Richard Chauvell, inti perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian New York ini adalah bahwa Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. Selama proses pengalihan, wilayah Papua Barat akan dipegang sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority, UNTA, yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Selain itu, Belanda juga harus menarik pasukannya dari Irian Barat. Sementara pasukan Indonesia diperbolehkan bertahan namun di bawah koordinasi UNTA. Hingga akhirnya, tanggal 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTA. Berikutnya, tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera merah putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah pengawasan PBB. Sultan Zainal Abidin Shah merupakan gubernur Irian Barat pertama sebelum berubah menjadi Provinsi Papua yang menjabat dari tahun 1956 hingga 1961. Irian Barat merupakan pulau yang berada di ujung timur Indonesia sebelum berubah menjadi Provinsi Papua pada 2003. Zainal Abidin Shah merupakan gubernur Irian Barat pertama yang menjabat dari tahun 1956 hingga 1961. Zainal Abidin Shah merupakan Sultan Tidore periode 1947 hingga 1967. Ia mempunyai peranan penting di dalam sejarah perebutan kembali Papua Barat dari Hindia Belanda. Pengangkatan Zainal Abidin Shah sebagai gubernur Irian Barat pertama karena memanasnya hubungan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat, yang disebut sekarang dengan Papua. Dalam sidang umum PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Desember 1954, masalah Irian Barat tidak berhasil diselesaikan karena Belanda menarik dukungan dari negara-negara Barat. Tindakan tersebut dibalas pemerintah Indonesia dengan menghapus misi militer Belanda yang bertugas di Indonesia. Setelah segala upaya damai antara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan yang sesuai dengan janji Belanda, New York Agreement, maka Indonesia terpaksa mengupayakan jalan lain. Pemerintah RI memilih jalan konfrontasi di segala bidang, termasuk perjuangan fisik. Langkah pertama yang diambil pada tahun 1956 yaitu, pada saat Kabinet Ali yang kedua segala keputusan KMB dibatalkan sepihak termasuk segi politik, finansial, ekonomi, dan lain-lain. KMB dianggap tidak pernah ada jadi Indonesia bebas sama sekali sesuai dengan Proklamasi 1945. Sebagai tindakan balasan terhadap Belanda yang telah memasukkan Irian Jaya ke dalam kerajaan Belanda, maka pada tanggal 17 Agustus 1956 yaitu pada HUT RI yang ke-11 dibentuklah Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan ibu kota sementara di Soasiu Tidore yang meliputi Irian Barat yang diduduki Belanda, Tidore, Oba, Weda Patani dan Wasifa. Presiden Soekarno lantas menetapkan Sultan Zainal Abidin Shah sebagai gubernur sementara Provinsi Perjuangan Irian Barat lewat SK Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1956 tanggal 23 September 1956 di Soasiu, Tidore. Dia diangkat dengan pertimbangan bahwa sampai akhir abad ke-19, daerah Irian merupakan bagian dari Kesultanan Tidore. Sehingga, tidak ada alasan bagi Belanda untuk tidak mengakuinya sebagai wilayah NKRI. Selanjutnya sesuai SK Presiden RI Nomor 220 Tahun 1961 tanggal 4 Mei 1961, ia ditetapkan sebagai Gubernur Tetap Provinsi Irian Barat. Bagi masyarakat Papua, Zainal Abidin dikenal sebagai tokoh yang memiliki patriotisme dan nasionalisme tinggi. Dikisahkan pada bulan Februari 1949, pemerintah Belanda mengundang Sultan Tidore Zainal Abidin Shah untuk berkunjung ke Irian Barat, Manokwari.